Hai, halo semuanya. Aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan misteri reading lagi ya, seperti biasa. Malam ini lilinnya spesial nih, ada yang japri aku kemarin nih. Ritual candle-nya yang untuk attract abundance me. Oke, jadi aku kasih kristal citrin, green aventurine sama kainet ya. Beserta aroma abundance. Apa lagi pada bokek kah? Oke, canda ya, jangan dianggap serius. Sebelum ritual candle, aku mau jelasin dulu ritual candle ini untuk mengirim energi healing, energi positif, energi booster kepada kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Tapi candle malam ini spesial untuk menarik abundance ya, keberlimpahan. Jadi keberlimpahan itu banyak versinya, tergantung nanti kalian dapatnya yang mana. Oke, kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Oke, kita mulai. Oke, selesai. Tapi kalau kalian pengen ritual sendiri, kalian bisa itu aja pesan di Tokopedia-nya Mbah Haikal ya. Di sini ada nih abundance. Itu jauh lebih efektif. Yang ini efektif juga sih, kuat. Tadi aku udah meditasiin soalnya. Oke, aku ngucapin dulu selamat datang, selamat bergabung. Buat kalian yang baru saja mampir, baru saja singgah di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah bangkotan, udah setia, udah master tentunya di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat yang suka ngasih gift, thanks, atau tips, aku ucapkan terima kasih banyak. I love you all, I love you so kebon. Sorry ya kemarin gak reading, malam mingguan. Kita cek energi sambil aku disclaimer ya. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Jadi apapun hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi kalau memang dirasa resonate ya udah berarti ketarik energinya dan cocok. Tapi jika tidak, maaf, mungkin bukan cerita kamu, bukan resonate buat kamu. Jadi harus bijak ya dalam menyikapinya. Paling tidak kalian bisa mendapatkan, mana tahu ada pesan positif gitu ya. Buat yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Yang mau pesen lilin juga ada linknya di situ, tinggal klik aja langsung masuk nanti ya. Oke, sudah itu aja. Weh, jangan di awal, nggak bosan tiap hari gitu aja ya. Kalau yang lama-lama mau udah tinggal skip aja. Yang baru ya biasakan dengar supaya nggak gagal paham. Oke, kita udah dapat energi kalian. Konektornya apa nih? Konektornya di sini ada Tree of Fire. Ada yang mau datang lagi. Kok kuat banget ya dari kemarin energinya, ada yang mau datang, ada yang mau datang. Atau ini kalau konektor antara kalian berdua hubungannya lemot ya. Bayangin kalau misalnya ada 10 langkah untuk menuju garis finish, ini langkahnya baru 3. It's mean artinya hubungannya stuck, diam di tempat. Kalaupun jalan ya udah pelan-pelan, mungkin bahkan ada yang shot di sini ya. Hubungan yang apa ya kalau aku bilang, gitu-gitu aja, agak menjenuhkan ya sepertinya. Oke, energi dia di sini ada Six of Water ya.
Ada kerinduan nih, Six of Cup sama ya. Ada kerinduan, ada nostalgia yang sedang dia lakukan saat ini. Tapi sambil bercermin ya, aku lihat sambil kayak mengamati, bukan mengamati kalian, tapi walaupun dia rindu, ada kerinduan, ada memori yang sedang dia rasakan saat ini bernostalgia, tapi juga dia lagi dalam proses pengenalan jati diri. Ya, pencarian jati diri atau lagi banyak berkaca atau bercermin pada diri sendiri. Kemudian di sini ada strength, lagi mengumpulkan keberanian, kepercayaan diri, atau power dalam diri dia. Apakah selama ini dia kehilangan power atau kehilangan kepercayaan diri juga bisa, ya. Kemudian di sini ada Hierophant, lagi mencoba membalancing diri, menstabilkan diri, banyak lagi memanjatkan doa ke langit nih, lagi banyak keinginan-keinginan yang pengen dikabulkan. Ada energi healing dalam diri mereka ya. Lagi mencoba untuk menjadi yang terbaik dengan versinya masing-masing. Energi kalian di sini ada Seven of Earth, menunggu, menanti ya. Ada hal-hal yang sedang kalian amati, tapi kayak sesuatu yang kalian amati itu bukan berarti kalian jadi monoton di situ aja gitu. Ya kalian lakukan aktivitas kalian, apapun yang biasanya kalian lakukan, tapi kadang-kadang energinya kayak menunggu, nggak tahu menunggu seseorang kah atau menunggu sesuatu yang sudah kalian kerjakan, tinggal menunggu hasilnya. Nah, apa nih yang kalian kerjakan? Kalau kalian mengerjakan tentang pekerjaan, ya ditunggu hasilnya. Kalau kalian mengerjakan yang namanya telepati, afirmasi, ya, law of attraction, ya ditunggu hasilnya. Oke, kemudian di sini ada King of Fire, ya. Ada energi kayak apa sih? Beberapa di antara kalian ada yang sudah move on kemarin, tapi gagal lagi kayaknya ya. Karena aku lihat di sini ada nggak banyak sih, ini sedikit ya. Nanti aku bacain yang banyaknya, yang sedikitnya dulu nih. Karena aku lihat ada beberapa yang kemarinnya sudah move on, ketemu sama orang baru, tapi ternyata gagal juga. Atau pikirannya masih tertuju ke orang yang lama nih gitu. Di sini ada perencanaan dalam diri kalian, entah ini tadi ada kaitannya menunggu seseorang di masa lalu ini, berharap lagi, atau justru ini mencoba lompat lagi, move on lagi. Ya kalau move on lagi bagus sih. Tapi kalau ke orang masa lalu lagi nih yang agak repot. Karena mungkin ada beberapa yang melakukan suatu perbandingan. Oh, ternyata orang yang lama masih jauh lebih baik daripada yang baru ini. Nggak banyak segitu, tapi kalau untuk secara general umumnya di sini aku lihat banyak situasi kayak kalian nggak terlalu banyak action, kalian lebih mengamati, sama tadi juga gitu, mengamati dalam diam kalian, tapi ada satu keyakinan di dalam diri kalian atas doa yang sudah kalian langitkan. Ini bercerita tentang harapan ya, energi kalian ya. Kemudian ada Six of Earth ya, atau Six of Pentacle. Ada yang beberapa di sini mungkin lagi butuh bantuan. Tak tahu bantuannya ini ke arah mana. Apakah bantuan motivasi, bantuan teman cuman mendengar sebagai sharing, atau bantuan-bantuan lainnya, ya. Kayak kalian udah nggak mau menyimpan sesuatu sendiri, kayak ingin sesuatu kalian sharing kepada entah kepada teman atau kepada siapalah yang menurut kalian layak dan pantas untuk kalian percaya. Itu energi kalian. Gak tahu ada di mana tuh salah satunya kalian atau semuanya nyangkut. Oke, kita lihat situasi kalian ya. Soulmate. Communication, komitmen, caution, apology. Bottom of the deck-nya di sini ada fear, ya, hubungan yang penuh dengan ketakutan, kecemasan, kebimbangan, komitmen, anxiety, ya, scare and concern. Antara kamu sama dia bisa jadi ada, nggak semua ya,
Bisa jadi ada yang sudah berpasangan atau saat ini ya memang kamu lagi berpasangan sama dia. Tapi ada kecemasan dalam diri kamu. Kalau bukan hubungan resmi, sekarang hubungan bersama sekalipun, tapi hubungan ini kayak penuh dengan kecemasan. Kecemasan, ketakutan, entah ini memang ada landasannya atau ada apa ya, berdasarkan pemikiran kalian atau analisa kalian atau sesuatu yang sudah kalian lihat jadi takut ya, atau memang ini ketakutan yang masih dalam benak saja, tergantung dari posisi kalian masing-masing ya. Ada situasi di mana kalian kehilangan konsentrasi karena fokusnya hanya kepada satu titik yang mungkin itu membuat kalian penasaran ya. Soulmate, mungkin kalian adalah pasangan soulmate ya. Di sini ada perbedaan warna kulit antara kamu sama dia. Ada strong connection, sekalipun misalnya hubungan ini lagi berjarak, berjeda, atau apapun bentuknya, kondisi dan situasinya. Yang aku lihat kalian punya strong connection atau ikatan kalian masih kuat dan melekat ya. Ada beberapa yang berada di zona pertemanan, circle-nya ada di friend zone ya. Kemudian ada communication, text, call, unblock, reach out. Ini kenapa hubungan kalian sebentar ngambek, block, nanti baikan, unblock ya. Nanti on, nanti off, nanti block, nanti buka lagi, gitu-gitu aja terus ya. Ada hubungan juga yang dimulai atau diawali dengan yang namanya sosial media atau melalui communication. Di sini banyak yang LDR juga nih, jadi jarang bertatap muka sehingga hubungannya melalui telepon, apa tuh, HP lah ya zaman sekarang. Komitmen. Ya, ada yang sudah berkomitmen di sini antara kamu atau dia, atau salah satunya atau kedua belah pihak. Ada juga yang sudah merencanakan untuk berkomitmen, ada yang sudah bertunangan tapi sepertinya nggak berhasil ya. Ini tentang tujuan dalam hubungan kalian. Tapi paling kuat di sini banyak yang berhubungan dengan situasi yang sudah berkomitmen. Oke, caution, tuh kan. Be careful, red flag, don't rush. Hubungannya udah diketahui sejak awal bahwa ini adalah hubungan mungkin terlarang, hubungan yang disembunyikan. Tapi ada hasrat yang nggak bisa dipendam atau nggak bisa ngerem. Jadi lanjut aja terus ya. Padahal cautionnya sudah jelas. Ini situasi third party. Tapi tidak mau berpikir lebih jernih pada saat awal menjalin hubungan tersebut. Akhirnya kebawa dalam situasi yang nggak tahu, bucin mungkin, baper mungkin, ya. Akhirnya bablas, kecewa sendiri. Kemudian di sini ada apology tentang sorry, grace, make amends. Ya. Ada yang udah minta maaf atau ada yang akan minta maaf terkait koneksi kalian. Tuh tadi sudah terlihat ya, seseorang sepertinya memang ada energi ingin datang. Ada yang mulai merasa bersalah di sini. Oke, kita lihat dari tarotnya. Ada Five of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Strength, Leo. Kemudian ada The Star, Aquarius. Kemudian ada High Priestess. Ada dua kartu yang ada di dia turun ya, Strength sama High Priestess. Ada The Sun. Wah, kartunya major banyak. Soul connection kalian kuat memang ya. Major, 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 minor. Ini buat di bawah. So, hubungannya ada yang sudah mengghosting atau ada yang sudah kehilangan, baik itu kehilangan dia atau kehilangan lainnya ya. Ada janji-janji yang nggak ditepatin nih kalau aku lihat ya. Padahal di sini mungkin salah satu pihak sudah memprepare banyak hal,
Ya, entah ini tadi ya, memprepare komitmen, menikah, atau pertunangan, atau komitmen-komitmen lainnya ya. Ada yang sudah mempersiapkan banyak hal dalam koneksi tersebut. Misalnya, ya kalaupun nggak bisa terkoneksi mungkin udah merencanakan, yuk kita beli rumah bareng, yuk kita tinggal bareng, yuk kita punya sanctuary sendiri atau apapun yang begitu banyak perencanaan tapi akhirnya tidak terrealisasi. Bahkan ini mendekati hari hanya seperti itu ya. Ini ada juga beberapa yang terlalu percaya sehingga segala sesuatu diberikan kepada dia. Misalnya, ya aku ngelihat di sini kayak ada sesuatu yang berbentuk legal yang kalian lakukan bersama, tapi kamu belum tahu dia itu bisa dipercaya atau tidak, tapi semuanya diserahkan ke nama dia. Akhirnya ada yang kabur nih, sedikit tapi ya, nggak banyak. Kemudian ada strength, ya. Aku lihat di sini kayak dia ini orangnya pintar meluluhkan hati kamu ya. Dia itu orangnya sangat pintar berkamuflase seperti itu. Cuman dia tidak bisa bersikap adil di sini atas tuntutan atau atas keinginan-keinginan yang sudah kamu sampaikan ke dia. Gitu. Nih strength-nya berbagi hati ada 2 soalnya. Yang satu terlalu banyak diperhatikan, yang satunya tidak. Ya, apalagi kalau yang misalnya ya sudahlah kalau sampai menikah siri gitu. Tapi kalau yang situasinya third party tadi, mungkin ngerasa makin hari makin kesini kok dia makin berubah, kok makin jeda waktunya ini semakin berkurang atau menyusut. Biasanya 1 minggu ketemu 3 kali atau berapa kali, tapi sekarang kok jadi seminggu sekali atau bahkan durasinya makin lama makin berkurang itu ya. Kemudian di sini ada the star, kalian juga masih berdealing dengan seseorang yang masih mencari apa ya, ketenaran ya, pengakuan, validasi dari kalangan ramai, khalayak ramai ya, atau di kalangan kerjanya atau lingkungan dia deh. Seperti itu. Mungkin ada beberapa juga yang berdealing dengan seseorang yang kegiatannya di dunia sosial media atau ya sekarang yang paling ngetren misalnya TikTok, dia famous mungkin di situ. Ya, atau kamunya juga bisa. Dan di sini kalau yang aku lihat dengan kartu The Star ini, dia ini orang yang haus akan pujian, haus akan pengakuan tadi, atau hal-hal yang berkaitan dengan penampilan juga. Beberapa juga orangnya senang party, ya partinya mungkin nggak semuanya ke tempat-tempat tertentu. Even di sini mungkin kalaupun dia sama temennya ya dia suka neraktir gitu. Atau beberapa masih ada yang punya adiksi nggak baik, yaitu tentang minum-minum juga bisa. Ya mungkin masih nggak parah sih, nggak sampai kecanduan alkohol atau apa, tapi kayak kehidupannya tuh ada sisi dimana ya dalam seminggu itu mungkin clubbing, atau kalau nggak clubbing ya doyan minum seperti itu ya, walaupun cuman entah itu di rumah atau ketika ngumpul-ngumpul sama teman-teman itu. Kemudian hubungan ini juga yang aku lihat sih penuh dengan pembelajaran ya. Kamu dibantai habis-habisan loh ketika kamu menjalin hubungan sama dia dibandingkan dengan hubungan-hubungan lainnya. Misalnya kamu udah pacaran beberapa kali, yang lain tuh kayaknya yang santai, kayak yang nggak nyelekit banget atau nggak ketampar banget dengan keadaannya. Tapi kenapa sama dia ini yang benar-benar hancur-hancuran atau yang benar-benar ambiar banget dibuatnya? Disinilah letak terjadi kesadaran dalam diri kalian. Kalau yang baru-baru, yang di kubu halu nih biasanya baru-baru, mungkin belum sampai di fase ini. Tapi yang di kubu kepo biasanya sudah melewati fase ini dan ada kesadaran. So yang baru-baru tunggu aja, nanti kalian sampai di fase ini. Dimana ada kesadaran bahwa dari penantian sampai ke penantian lagi, ada yang sudah bolak-balik juga, tapi tetap begitu juga circle-nya. Akhirnya kamu tahu sebenarnya kehadiran dia ini untuk memberikan pembelajaran, entah untuk dia ataupun untuk kamu. Akhirnya ada spiritual awakening, kesadaran-kesadaran dalam diri kamu tentang hubungan ini harusnya bakal seperti apa. Karena udah ada caution sebenarnya ya. Tapi bandel. Kemudian di sini ada the sun ya. Merasakan yang namanya kehangatan, tapi juga merasakan yang namanya hampa. Gimana? The Sun itu kan memberikan kehangatan, tapi kayak kamu nggak merasakan itu. Apakah kamu berdealing sama seseorang yang bisa dikatakan kayak antara ada dan tiada? Orangnya ada, sosoknya ada, ya. Kamu merasakan kehangatan dari dia, tapi ada satu hal yang tidak bisa kamu dapatkan dari dia. Jadi rasanya kayak
kurang, kayak lagi masak kurang bumbu deh gitu ya. Rasanya sama, ada asinnya ada ini, tapi kok kayak ada yang kurang gitu, apa ya? Gitulah. Oke, kita lihat lagi di sini ada the word. Circle kalian belum putus nih, aku lihat cepat atau lambat. Bahkan ada yang akan ketemu lagi di durasi yang lumayan lama setelah 2 tahun di sini aku lihat. Kemudian ada Three of One. Three of One juga ya. Tuh mau datang tuh dia. Kemudian ada Eight of Cup. Ini ada pengakuan nih yang aku lihat. Four of Swords. Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Four of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Ada pengakuan dalam diri dia terhadap, ya mungkin dia nggak ngaku ke orang banyak, paling ke beberapa teman atau kepada dirinya sendiri. Kayak ada pengakuan dalam diri dia tuh kalau kamu itu adalah seseorang yang baik, seseorang yang mungkin royal, nggak pelit, atau kamu itu adalah seseorang yang benar-benar mau memberikan unconditional love kamu. Ingat ya, kebaikan itu tidak melulu tentang uang, bisa jadi yang lain-lainnya, kamu tahu sendiri itu apa ya. Jadi kayak ada sesuatu kebaikan yang ada di dalam diri kamu atau yang pernah kamu lakukan terhadap diri dia ya, atau terhadap koneksi kalian, itu sampai hari ini masih dia kenang. Kalau kalian yang masih bersama ya sudah, dia pasti tetap mengenang itu ya. Karena di sini kayak yang aku lihat memang banyak yang sudah berjedah dan berjarak dan berpisah ya. So kenapa dia masih mengenang? Karena di sini ya, sesuatu yang pernah dia tinggalkan ya, akhirnya dia putar balik. Biasanya kalau Eight of Cup kan udah nih ngeloyor aja ngadep ke sana, tapi ini dia putar balik lagi. Artinya sesuatu yang sudah terjadi di dalam diri dia, atau dia sudah ninggalin kamu ya, atau dalam angan-angan dia ketika dia sendirian, dia kayak flashback lagi, atau dia putar balik lagi mengingat apa aja sih yang udah kamu berikan kepada dia ya, apa aja sih yang sudah dia ambil dari diri kamu. Nah, disinilah terjadi pengakuan dalam diri dia setelah mungkin dia membuat satu perbandingan antara kamu dengan yang lain ya, atau antara kamu dengan pasangannya, sehingga kayak dia tahu, oh kamu yang tulus sama aku, kamu yang baik sama aku, seperti itu. Jadi kayak kebaikan kamu tuh nggak bisa diragukan lagi ya. Energi kamu secara keseluruhan di sini ada Nine of Swords ya. Kenapa ini? Anxiety, cemas, bimbang. Apa yang kalian cemaskan? Apa yang membuat kalian overthinking? Ya, seperti itu. So, yang aku lihat di sini dia pingin datang, tapi ya, kepengen datang pun dia kayak agak sedikit emoh-emohan. Entah ini perkara malu, entah ini perkara kepercayaan diri tadi, atau gengsi, ya, atau memang dia kayak merasa atau mengakui bahwa dia pernah melakukan kesalahan yang mungkin ya fatal kali, atau memang nggak bisa dimaafkan lagi sama kamu, sehingga kayak ada sedikit ketakutan dalam diri dia atau keraguan-raguan dalam diri dia. Tapi di sini dalam diamnya dia, aku lihat dia let it flow. Let it flow dalam artian ada sedikit pengharapan di dalam diri dia. Jika terjadi pertemuan tidak sengaja, mungkin ya, dia baru akan memulai satu komunikasi atau perbincangan sama kamu. Tapi kalau yang LDR, aku lihat siap-siap dia akan bikin akun baru, pura-pura kenalan lagi sama kamu, atau mulai membuka blognya untuk ngintip-ngintip kamu atau terkoneksi kembali sama kamu. Karena kenapa yang aku lihat di sini lumayan besar juga penasaran yang ada di dalam diri dia, ditambah lagi memang circle antara kamu sama dia itu belum putus, belum lepas. Cuman di sini nih dua kartu ini yang menggambarkan tentang action yang setengah-setengah menurut aku. Ya, dia sudah buka jalan di sini mau maju, tapi kayak pandangannya masih noleh ke belakang, masih mikir-mikir.
Tambah lagi for opsot, pasrah aja deh sama semesta, apa kata takdir semesta. Kalau memang masih berjodoh sama kamu, kalau memang masih bisa ketemu sama kamu, syukur, puji Tuhan, alhamdulillah. Ya, tapi kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Jadi kayak nggak banyak yang bisa dia lakukan dalam kenangan dia terhadap diri kalian. Tapi hebatnya dia mengakui ya apa aja yang sudah kamu berikan, karena dia tahu bahwa kamu itu mungkin adalah orang yang mandiri, orang yang mapan, tidak pelit atau tidak tidak merepotkan dia. Itu artinya banyak yang dimanfaatin. Apa yang dimanfaatin nih? Ya kalian lah yang tahu itu. Oke. So apa temanya dong? Udah main shuffle kartu aja apa ya? Oke, kebaikan yang kamu berikan kepada dia memang tidak diragukan lagi. Dia mengakui itu. Gitulah ya, nanti aku rapihin. Apa sih kebaikan kamu yang dikenang dia? Kita lihat ya, kebaikan apa yang sudah kamu berikan sehingga dia masih mengenang kebaikan kamu tersebut. Oke, di sini ada The Sun ya. Wow, ada 2 The Sun ya. Kamu memberikan kehangatan kepada dia. Itu kebaikan kamu juga. Kemudian ada The Moon, Pisces. Kemudian ada Temperance, Sagittarius. Wah, strong connection banget ya, banyak kartu majornya nih, ay. Pantesan tadi di sini keluar kartu soulmate. Ingat ya, jangan nanti bilang, wah kata mami strong connection soulmate. Kok nggak ada datang-datang, kok nggak gini, kok nggak gitu. Berarti kalian pinginnya makan mie instan. Ingat, makan mie instan aja kalian harus buka bungkusnya, harus buka bumbunya. Kalau yang masak ya harus dimasak dulu. Banyak prepare-nya, kecuali pop mie atau mie gelas misalnya. Ya, itu instan aja ada proses. Apalagi kalau sesuatu yang masih mempercayakan tentang divine timing. Ada orang-orang yang bakal balik setelah bertahun-tahun, karena memang soulmate itu adalah biasanya yang akan menemani sampai hari tua kita, ya. Kemudian di sini ada Six of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian di sini ada Nine of Wands, masih Aries, Leo, Sagittarius. Ya, kebaikan kamu apa sih yang selalu dia kenang? Kehangatan kamu, keceriaan kamu, senyum kamu, itu dia anggap adalah kebaikan yang bisa membuat dia terhibur, merasa nyaman, ya, tenang. Atau energi-energi di mana ketika kamu kayak adalah orang yang gampang mengafirmasikan sesuatu. Misalnya kalau kalian ada di posisi yang mapan, orang-orang mapan itu biasanya adalah orang-orang yang gampang mengafirmasikan. Kalau enggak dia nggak mapan gitu, dia nggak akan bisa sampai di titik itu. Artinya itu juga merupakan satu kebaikan. Kalian itu adalah orang-orang yang di blessing, diberkahi, sehingga berkah yang kalian dapatkan kalian salurkan juga ke dia. Nah, itu adalah merupakan salah satu kebaikan kalian yang masih dia kenang. Beberapa juga kebaikan yang dia kenang di sini, kalian pernah mengangkat dia ketika dia tenggelam. Canda, bukan tenggelam secara harfiah ya, secara metafora. Atau kalian mengangkat dia dari mana nih levelnya dia? Apakah kalian mengangkat dia dari kubangan, dari sungai, atau dari manapun juga ya? Kamu memberikan dia sesuatu motivasi besar dalam hidup dia. Mungkin ketika dia ketemu sama kamu, posisi dia itu sedang terpuruk, sedang ambruk, sedang ambiar. Gitu, ai. Aduh, aku ganti posisi duduk dulu, pegel. Minum ya. Minum ya. Aku tuh kembung hari ini minum 2 kali. Soalnya anak aku rebutan mau bikin minum. Kalau aku cuma minum salah satunya, nanti yang satunya ngambek. Jadi aku bilang iya, dua-duanya aku minum. Ya, kita lanjut. Ya, kemudian kebaikan kamu yang masih dia kenang itu adalah temperance, tentang kestabilan. Temperance ini juga tentang seseorang yang nggak pelit ya. Mungkin kalian juga termasuk orang yang lumayan boros. Boros sesuai skala dan kapasitasnya. Jadi biasanya kalau orang-orang boros itu adalah orang-orang yang nggak pelit gitu ya. Artinya di sini kalian nggak pelit sama dia, sehingga dia ngerasa stabil, dia ngerasa balance sama kamu ya. Dan kalian juga mampu sebenarnya, walaupun mungkin ada konflik yang emosinya lumayan duar-duaran banget, tapi
ketika dia mengambil sisi positif dalam diri kamu, temperance kamu itu sebenarnya adalah stabil, ya. Kalau tidak dipancing benar-benar sesuatu yang membuat kamu kesal sekali, kamu tuh bukan orang yang mungkin mau marah-marah nggak tentu arah atau nggak jelas, ya. Jadi kadang-kadang kamu itu juga dianggap sama dia adalah seseorang yang memberikan satu kestabilan dalam diri dia. Ketemu sama kamu itu dia banyak perubahan loh kalau aku lihat, ya. Kemudian kebaikan kamu yang masih dia kenang di sini ada Six of Wands. Ini banyak yang mengangkat derajat ya. Atau kayak kamu benar-benar tahu bahwa dia tuh benar-benar kemarin posisinya ambiar. Atau posisinya memang lagi terjatuh, ketika sama kamu bisa menaikkan dia. Ya, bahkan sampai di titik tertingginya dia atau tertingginya levelnya masing-masing ya. Jadi kayak ada sukacita yang dia dapatkan dari kamu. Mungkin kamu adalah seseorang yang berada di belakang layar yang membuat dia maju, yang membuat dia bangkit, ya, membuat dia mendapatkan kepercayaan lagi atau mendapatkan pekerjaan juga bisa, ya. Itu juga termasuk kebaikan kamu yang masih dia kenang. Seperti itu. Dan beberapa di antara kalian juga yang masih dia kenang adalah cara kalian memotivasi dia sehingga dia memiliki kepercayaan diri yang kuat. Tadi di sini terlihat kan, ya, dia lagi mengumpulkan kepercayaan diri saat ini energinya. It's mean artinya ketika tidak bersama kalian, dia down lagi. Kepercayaan dirinya lemah lagi. Lemah, besti. Itu, ya. Terus kebaikan kalian yang masih dia kenang di sini adalah kalian menjaga sesuatu yang dia titipkan. Entah ini hati, entah ini perasaan, ya. Walaupun misalnya kalian sedang tidak bersama, kayak dia dia punya satu keyakinan bahwa kalian itu nggak macam-macam. Walaupun misalnya kalian bisa nih, ya, misalnya dia pergi. Atau katakanlah kalian third party, berarti kan dia mungkin bersama seseorang, kalian ditinggal sendiri. Mungkin kamu bisa aja mencari yang lain atau kamu bisa aja selingkuh, tapi dia tahu di sini bahwa kamu tidak melakukan itu, dan itu dianggap kebaikan. Kamu tetap menjaga diri kamu di dalam pagar, di dalam lingkungan kamu. Ya, walaupun di sini hatinya lagi berapi-api kayak api ini, kesel membayangkan jangan-jangan dia enak-enakan sama pasangannya, ngapain? Ibaratnya kan gitu ya. Nangis suguk-suguk dari pojokan tuh. Ya. Aduh, jangan-jangan dia gini gitu. Bener nggak sih dia begini begitu dengan ini? Tapi yang dia lihat adalah kamu stay di tempat kamu dan tidak melakukan hal-hal yang mungkin sudah kalian sepakati. Jangan selingkuh ya, jangan cari yang lain ya. Kalau aku lagi nggak bersama kamu. Dan itu adalah dianggap kebaikan kalian. Tuh. Oke, kita lihat lagi. Alasan dia mengakui kebaikan kamu tuh kenapa? Sini ada justice, pelajaran hidup, Libra. Kenapa dia baru mengakui? Ya, tentang kebaikan, ketulusan atau apapun yang kamu berikan kepada dia, berarti dia sudah membuat satu gambaran, cerminan, berkaca dengan apa yang sudah dia lewati selama ini. Ya, setelah dia menimbang-nimbang antara kamu dengan yang lain, siapa sih yang lebih baik? Apalagi kalau mereka-mereka yang sampai terkena masalah hukum. Ya, mungkin ada beberapa yang terkena masalah hukum atau ada tagihan-tagihan yang tidak terbayarkan, entah itu pinjol kah, entah itu kredit card kah, kredit motor kah, mobil kah. Akhirnya sadar, kemarin-kemarin kamu bisa bantu, kenapa sekarang enggak? Ini kalau yang berkaitan dengan finansial ya. Kalau yang berkaitan dengan nggak ada kaitannya sama uang, ya, antara kalian berdua berarti tentang penilaian, ya. Seperti itu, antara kamu dengan seseorang siapa yang lebih baik. Kini apa tadi? King of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Eight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, pengen komunikasi tuh.
beberapa akan terjadi komunikasi malah. Kemudian di sini ada Seven of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Nine of Swords. Wah, ada 2 Nine of Swords. Gemini, Libra, Aquarius. Ya. Kita lihat dulu energi dia, main energi dia secara keseluruhan apa. Ada The Chariot. Ada satu tindakan yang ingin dia lakukan. Ingin menuju ke kamu nih. Beberapa mungkin akan cepat. Cuman kayak agak kurang sinkron sih. Yang satu sudah kuat banget ya, pengen maju. Yang satu kayak agak-agak membelok nih. Makanya tadi pengen cepat datang tapi kayak ada sedikit yang menghambat dia. Nah itu, hambatan itu apa? Apakah tentang hutang, janji ya, atau sesuatu yang memang harus dia bawa ketika dia bertemu sama kamu ya. Alasan dia memang benar-benar mengakui kalau kamu itu adalah baik dan tulus adalah memang sudah terbukti. Nyatanya ketika dia tidak bersama kamu ya di sini, apalagi jika mereka-mereka yang mengalami kesusahan, ternyata dia ditinggalkan, dibiarkan sendiri, nggak ada temennya lagi yang mau bantu, nggak ada yang mau nolong ya, atau kalaupun nolong ya seadanya, cuman bisa nolong dengan doa, tepuk pundak. Banyak sekali yang menghindari dia sehingga dia kayak merasa dikucilkan atau merasa sendiri ya. Kemudian juga bahkan beberapa di antara mereka yang memiliki pasangan, mungkin pasangannya nggak mau membantu secara total ya. Misalnya udah deh gadai dulu, punya kamu apa nih, misalnya aku lagi susah gitu kan, nggak mau gitu. Punyamu, punya aku gitu. Punyamu, punya aku ya. Jadi kayak ketika dia dihadapkan suatu masalah atau kesulitan, ternyata nggak ada yang seperti kamu. Mungkin dulu kamu bahkan menjadi pendengar saja mau. Di sini mungkin orang lain juga males sudah. Begitu diajak cerita, wah ini ujung-ujungnya pasti UUD nih, ujung-ujungnya duit. Akhirnya pada bodat lah semua. Bodoh amat maksudnya. Akhirnya dia kayak merasa terabaikan oleh lingkungannya ya. Kemudian juga alasannya ya yang membuat dia mengakui kebaikan kamu, ketulusan kamu. Ini banyak yang udah on off mungkin ya. Berapa kali pun dia melakukan kesalahan, berapa kali pun mungkin dia bolak-balik mondar-mandir energinya ke dalam diri kamu, tapi sepertinya kamu tetap welcome menerima dia atau kamu tetap memaafkan dia. Sekalipun dalam maafnya kamu ada batasan-batasan baru yang sudah kamu buat itu ya. Makanya di sini kayak dia ngerasa bahwa orang lain belum tentu mau melakukan apa yang kamu lakukan kepada dia itu. Kemudian di sini ada Seven of Swords ya. Dia mengakui kebaikan kalian itu ya. Karena di sini beberapa di antara mereka yang aku lihat banyak kehilangan juga, banyak dimanfaatin juga ya. Mungkin dia baru sadar di sini ya. Baru sadar bahwa selama ini kalian nggak pernah memanfaatkan dia, tapi dia malah memanfaatkan kalian. Begitu dia kena, ini ada justice tadi, ada karma juga, ada hukum timbal balik ya, tabur tuai. Artinya ketika dia dihadapkan situasi seperti itu, ada kesadaran dalam diri dia, oh selama ini aku memanfaatkan dia, rupanya begini rasanya dimanfaatkan ya, itu ya. Jadi kayak baru tersadar dalam diri dia, ternyata selama ini aku salah menilai dia. Aku hanya menilai sisi buruknya aja, tapi aku nggak menilai sisi baiknya. Itu selama kalian berkonflik atau memang tidak ada hal-hal yang membuat nyaman satu sama lain, karena dia belum melakukan suatu perbandingan. Kadang-kadang gitu manusia, butuh ada dua dulu nih. Kayak kita mau beli apa nih di pasar, kadang-kadang kita harus membandingkan dua barang, apel kah, sayuran kah, mana sih yang lebih baik, baru kita tahu gitu. Tapi kalau kita ambil satu aja, yang kita lihat kadang-kadang buruknya aja atau baiknya aja, ya enggak? Itu filosofinya ya. Kemudian di sini juga ya alasan dia masih bisa dikatakan mengakui kebaikan kamu adalah mungkin banyak di antara kalian, walaupun nggak semua, karena aku lihat ada beberapa yang berkicau juga. Artinya ada yang membongkar atau ada situasi yang terbongkar ya. Kalau marah wajar seperti itu ya. Tapi nggak berbanding banyak juga di sini bahwa kebaikan kalian itu adalah menyimpan aib dia ya. Atau kalian lebih memilih nangis sendiri daripada menceritakan keburukan dia, atau apapun yang bisa kalian sebarkan di
lingkungan dia. Tapi kalian lebih banyak memendam sendiri. Karena kalian sepertinya mungkin dia tahu, ya kalaupun dibongkar nanti ujung-ujungnya sama aja kayak entah menjatuhkan diri sendiri atau menjatuhkan harga diri sendiri. Ya sudah, lebih bagus diam aja. Dan dia sadar kalau sampai hari ini hubungan dia aman-aman aja atau dirinya aman-aman aja, itu terlepas dari tindakan kamu yang tidak frontal terhadap diri dia. Itu ya, jadi kayak mungkin ada beberapa di dalam diri kalian masih melindungi dia walaupun secara jauh seperti itu, dengan tidak mengobrak-ngabrik kehidupan dia sekarang. Itu ya. Oke, kita cek zodiak. Dan dia menganggap itu adalah sesuatu yang baik ya. Kalau nggak baik mungkin udah ambiar juga. Taurus, Sagittarius, Cancer, Aquarius, Virgo, Scorpio. Bottom of the deck-nya Aries. Tapi itu adalah hal terbaik dalam hidup ya. Ketika kita menutup aib seseorang, maka aib kita juga akan ditutup sama semesta. Kenapa? Semua manusia itu tidak luput dari yang namanya aib. Jadi jangan seneng dulu kalau orang lain punya aib. Kita juga nanti entah kapanpun pasti ada aibnya. AIB. V N D L O I K J E J A G. Bottom of the deck-nya X. Angka yang terkoneksi 18, 19, 25, 15, 26, 12, 24, 4, 2, 3. Bottom of the deck-nya 27. Kita baca buku. Kemarin udah di halaman berapa ini? 48. Sekarang kita masuk ke 49. Tuhan tidak mengizinkan kita mengubah ketetapannya. Ia hanya memberikan kita kesadaran bahwa sedih adalah pelajaran dan pulih adalah kewajiban. Ada dua hal yang harus disyukuri di dunia ini, masa lalu dengan berjuta ceritanya dan masa kini dengan segala tantangannya. Biarlah masa depan menjadi rahasia untuk bersyukur atas doa-doa yang terlantunkan di masa lalu. Ini yang selalu aku gunakan dalam readingan. Kenapa aku tidak membaca tentang halu yang akan datang? Siapakah yang akan begini, akan begitu? Kenapa? Aku membiarkan masa depan itu menjadi sesuatu yang misteri. Jadi kalian fokus pada hari ini. Kenapa kita selalu flashback dengan readingan orang masa lalu? Kesakitan kalau semakin diungkit itu akan cepat membuat healing seseorang. Ya, jadi jangan terlena. Oke, kita masuk ke mana tadi? Masuk ke stop insecure, Sesuatu yang kau inginkan harus kau perjuangkan. Berhenti menyusahkan diri, berhenti menyalahkan keadaan, dan berhentilah membandingkan hidup dengan manusia lain. Ingatlah, tidak ada perbandingan antara langit dan laut. Semuanya punya keunikan tersendiri, bahkan cara lahir bayi sekarang berbeda-beda. Jadi apa yang harus dibandingkan jika semua akan berakhir dengan mati? Jangan merasa payah jika masih rendah, jangan pula terlalu berambisi jika sudah tinggi. Hidup bukanlah perlombaan yang harus kau menangkan, melainkan pengabdian menunggu masa penuntasan. Itu dia readingan kita malam ini, aku semua. Aku rasa cukup sampai di sini, tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye.